Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatur Rahma Adawiyah dengan NIM 2404-2008 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi publik dan karakteristiknya. Komunikasi publik dan karakteristiknya ada 2 poin yang meliputi. Yang pertama yaitu tujuan komunikasi publik, yang kedua perbedaan komunikasi publik dengan komunikasi kelompok kecil, dan yang terakhir pentingnya penguasaan komunikasi personal dalam komunikasi publik. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi publik dan karakteristiknya. Komunikasi publik adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada banyak orang atau publik dalam situasi yang lebih formal dan terstruktur. Biasanya komunikasi ini dilakukan di depan audiens yang cukup besar, baik secara langsung atau tatap muka maupun melalui media. Contoh komunikasi publik bisa kita lihat dalam yang pertama yaitu pidato di depan umum, yang kedua presentasi di kelas atau seminar, yang ketiga ceramah atau khutbah, dan yang terakhir yaitu kampanye politik. Dalam komunikasi publik, seorang komunikator atau pembicara dituntut mampu menyampaikan pesan secara jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Karakteristik komunikasi publik yaitu ada beberapa ciri khas komunikasi publik, antara lain yang pertama, jumlah audiens yang banyak. Tidak hanya 1 atau 2 orang, tetapi bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Yang kedua yaitu lebih formal. Biasanya menggunakan bahasa yang lebih tertata dan sopan dibandingkan komunikasi sehari-hari. Yang ketiga yaitu cenderung satu arah. Walaupun ada sesi tanya jawab, sebagian besar komunikasi berlangsung dari pembicara ke audiens. Yang keempat, perlu persiapan matang. Pembicara harus menyiapkan materi, gaya penyampaian, dan strategi agar pesan tersampaikan dengan baik. Yang kelima yaitu audiens beragam. Latar belakang audiens bisa berbeda-beda, sehingga pesan harus disampaikan secara umum dan mudah dipahami semua kalangan. Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi publik. Komunikasi publik dilakukan bukan tanpa tujuan. Ada beberapa tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, menyampaikan informasi. Tujuan paling dasar adalah memberikan informasi kepada masyarakat, misalnya dosen menjelaskan materi kuliah atau pemerintah menyampaikan kebijakan. Yang kedua yaitu mempengaruhi atau persuasi. Komunikasi publik juga sering digunakan untuk mempengaruhi pendapat atau sikap audiens, contohnya kampanye politik atau promosi produk. Yang ketiga yaitu mengedukasi. Selain memberikan informasi, komunikasi publik juga bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman audiens terhadap suatu hal. Yang keempat yaitu menghibur. Dalam beberapa situasi, komunikasi publik juga bertujuan untuk menghibur, seperti dalam acara talk show atau stand up comedy. Yang terakhir yaitu membangun citra. Pembicara atau organisasi sering menggunakan komunikasi publik untuk membangun reputasi atau citra positif di mata masyarakat. Yang kedua yaitu perbedaan komunikasi publik dengan komunikasi kelompok kecil. Walaupun sama-sama melibatkan lebih dari 1 orang, komunikasi publik berbeda dengan komunikasi kelompok kecil. Perbedaannya dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu jumlah peserta. Komunikasi publik melibatkan banyak orang, sedangkan komunikasi kelompok kecil biasanya 3-20 orang. Yang kedua ada pola interaksi. Komunikasi publik cenderung satu arah, sedangkan kelompok kecil lebih interaktif dan 2 arah. Yang ketiga yaitu kedekatan hubungan. Komunikasi publik, hubungan pembicara dan audiens tidak terlalu dekat, sedangkan kelompok kecil biasanya lebih akrab dan saling mengenal. Yang keempat yaitu gaya komunikasi. Komunikasi publik lebih formal dan terstruktur, sedangkan kelompok kecil lebih santai dan fleksibel. Dan ada yang terakhir yaitu tujuan. Komunikasi publik fokus pada penyampaian pesan kepada banyak orang, sedangkan kelompok kecil fokus pada diskusi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Dari perbedaan ini terlihat bahwa komunikasi publik menuntut kemampuan berbicara yang lebih terencana, sedangkan komunikasi kelompok kecil lebih menekankan interaksi. Yang terakhir itu pentingnya penguasaan komunikasi personal dalam komunikasi publik. Walaupun komunikasi publik dilakukan di banyak orang, kemampuan komunikasi personal tetap sangat penting. Mengapa demikian? Yang pertama yaitu dasar dari semua komunikasi. Komunikasi personal atau antar individu adalah
adalah pondasi utama. Jika seseorang tidak mampu berkomunikasi dengan baik secara langsung depan orang lain, akan sulit baginya berbicara di depan banyak orang. Yang kedua, membangun koneksi dengan audiens. Walaupun audiens banyak, pembicara harus bisa membuat setiap orang merasa diajak bicara. Ini membutuhkan keterampilan komunikasi personal seperti empati dan kepekaan. Yang ketiga yaitu mengelola bahasa tubuh dan ekspresi. Dalam komunikasi personal, kita belajar tentang kontak mata, ekspresi wajah, dan gestur. Hal ini sangat penting dalam komunikasi publik agar pesan terasa hidup dan tidak kaku. Yang keempat yaitu kemampuan mendengarkan. Meskipun komunikasi publik cenderung satu arah, pembicara tetap perlu memahami respon audiens, misalnya dari ekspresi atau pertanyaan. Ini berasal dari kemampuan komunikasi personal. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Orang yang terbiasa berkomunikasi secara personal biasanya lebih percaya diri di saat mereka berbicara di depan umum. Komunikasi publik adalah kemampuan penting dalam kehidupan, terutama dalam dunia pendidikan, organisasi, dan pekerjaan. Komunikasi ini memiliki karakteristik khusus seperti jumlah audiens yang banyak, sifat yang lebih formal, dan membutuhkan persiapan yang matang. Tujuan komunikasi publik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga untuk mempengaruhi, mengedukasi, hingga membangun citra. Dibandingkan dengan komunikasi kelompok kecil, komunikasi publik lebih terstruktur dan kurang interaktif. Namun, yang tidak kalah penting adalah bahwa keberhasilan komunikasi publik sangat bergantung pada kemampuan komunikasi personal. Semakin baik seseorang menguasai komunikasi dasar antar individu, semakin efektif pula ia dalam menyampaikan pesan kepada publik. Mungkin sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.